menjelaskan materi mengenai penerapan Dirac Taylor dan Maclaurin dalam fisika. Sebelum masuk ke dalam materinya, alangkah baiknya kami melakukan perkenalan terlebih dahulu. Akan memaparkan materi mengenai pengertian Dirac Taylor dan Dirac Maclaurin, di mana Dirac Taylor merupakan representasi dari suatu fungsi fz sebagai penjumlahan tak hingga dari suku-suku yang dihitung dari turunan fungsi tersebut di sekitar titik tertentu x0. Kemudian Dirac Maclaurin merupakan kasus khusus dari Dirac Taylor, di mana titik pusat ekspansi 0, yang berarti bahwa semua suku dalam Dirac dihitung berdasarkan nilai fungsi dan turunannya di titik 0. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Dirac Maclaurin. Secara umum, Dirac Maclaurin ini memiliki nilai atau memiliki rumus, yaitu di mana nilai dari fungsi fx sama dengan f0 ditambah f aksen 0 dikali x ditambah f double aksen 0 per 2 faktorial dikali x kuadrat ditambah f 3 aksen 0 per 3 faktorial dikali x pangkat 3 dan seterusnya. Atau secara singkat, Dirac Maclaurin ini dapat kita rumuskan dengan di mana nilai dari fungsi fx sama dengan sigma fn0 per n faktorial dikali x pangkat n, di mana n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Di mana Dirac Taylor ini sebenarnya sama aja dengan Dirac Maclaurin, di mana rumusnya itu yaitu sigma fn dikali a per n faktorial dikali x dikurang a pangkat n, di mana n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Hanya saja pada Dirac Taylor ini kita itu dikasih tahu titiknya itu di mana. Untuk menyelesaikan masalah fisika menggunakan Dirac Taylor, kita dapat mengikuti beberapa langkah berikut. Yang pertama, mengidentifikasi persamaan diferensial. Tentukan persamaan diferensial yang menggambarkan fenomena fisika yang sedang dipelajari. Yang kedua, pilih poin awal. Pilih titik awal atau kondisi awal yang relevan untuk masalah tersebut. Yang ketiga, tentukan bentuk solusi. Asumsikan bentuk solusi yang mungkin, seringkali berupa deret tak hingga yang melibatkan variabel bebas seperti waktu dan posisi. Yang keempat, substitusi dan ekspansi. Substitusikan asumsi solusi ke dalam persamaan diferensial dan ekspansikan dalam Dirac Taylor di sekitar titik awal. Yang kelima, koefisien deret. Hitung koefisien dari Dirac Taylor dengan membandingkan turunan dari kedua sisi persamaan. Yang keenam, kondisi awal. Menggunakan kondisi awal untuk menentukan konstanta dalam Dirac Taylor. Yang ketujuh, konvergensi. Periksa konvergensi Dirac Taylor untuk memastikan bahwa solusi yang diperoleh valid dalam rentang tertentu. Yang kedelapan, aplikasi praktis. Gunakan solusi yang diperoleh untuk menganalisis atau memprediksi perilaku sistem fisik. Nah, penggunaan Dirac Taylor memungkinkan kita untuk mendapatkan solusi yang cukup akurat tanpa harus menyelesaikan persamaan diferensial secara eksplisit, terutama dalam kasus di mana solusi eksplisit sulit diperoleh atau tidak ada. Dirac Maclaurin adalah kasus khusus dari Dirac Taylor yang diperluas di sekitar titik 0, x sama dengan 0. Berikut adalah langkah-langkah penggunaan Dirac Maclaurin untuk menyelesaikan masalah fisika. Yang pertama, identifikasi fungsi fisika, yaitu dengan menentukan fungsi matematis yang menggambarkan fenomena fisika yang sedang dipelajari. Yang kedua, pertimbangkan penerapan Dirac Maclaurin. Pastikan bahwa fungsi tersebut dapat dinyatakan sebagai deret tak hingga yang berpusat di sekitar x sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan bentuk Dirac Maclaurin, yaitu dengan mengekspansikan fungsi tersebut dalam Dirac Maclaurin. Yang keempat, hitung turunan dari nilai di titik 0 dengan menghitung turunan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya dari fungsi tersebut dan evaluasi pada x sama dengan 0. Yang kelima, substitusi nilai turunan. Substitusikan nilai-nilai turunan yang telah dihitung ke dalam Dirac Maclaurin. Yang keenam, kondisi awal atau informasi tambahan. Gunakan kondisi awal atau informasi tambahan yang diberikan dalam masalah untuk menentukan konstanta dalam deret. Yang ketujuh, konvergensi, yang dimana memeriksa konvergensi Dirac Maclaurin untuk memastikan bahwa solusi yang diperoleh valid dalam rentang tertentu. Yang kedelapan, aplikasi praktis. Gunakan solusi yang diperoleh untuk menganalisis atau memprediksi perilaku sistem fisik. Nah, penggunaan Dirac Maclaurin memungkinkan kita untuk mendapatkan solusi yang cukup akurat untuk fungsi-fungsi yang dapat dinyatakan dalam bentuk deret tak hingga berpusat di sekitar titik 0 tanpa harus menyelesaikan persamaan diferensial secara eksplisit. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan fisika dalam Dirac Taylor dan dalam Dirac Maclaurin, di mana Dirac Taylor ada beberapa penerapannya, yaitu mekanika kuantum. Dalam mekanika kuantum, Dirac Taylor digunakan untuk menyelesaikan persamaan. Dalam termodinamika, Dirac Taylor digunakan untuk mendekati fungsi keadaan seperti entropi atau energi bebas. Dalam ekspansi fungsi trigonometri, Dirac Taylor digunakan untuk mengekspansi fungsi trigonometri. Nah, di sini saya akan menjelaskan penerapan dalam Dirac Maclaurin, di mana ada beberapa, yaitu fungsi trigonometri. Dirac Maclaurin digunakan untuk mendekati fungsi trigonometri seperti sin x dan cos x. Nah, untuk yang kedua, persamaan diferensial. Dirac Maclaurin juga digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Nah, yang ketiga itu ada energi potensial dalam mekanika. Dalam konteks mekanika, ketika kita menganalisis energi potensial, kita sering menggunakan Dirac Maclaurin untuk mendekati fungsi energi di sekitar titik kesetimbangan.